Dulu kala orang tua kita bilang harus jadi sarjana ya nak. Betul. Biar bisa kerja yang enak. Betul. Dan masa depanmu cerah ya nak. Betul. Tapi nyatanya yang cerah cuma layar laptop. Tiap malam makin terang buat ngirim surat lamaran. Kedutan tuh mata kan. Yang nyautin bot lagi. Mohon maaf, Anda belum memenuhi kualifikasi yang kami butuhkan. Template. Jadi di negara ini sarjana nganggur bukan lagi kasus unik. Tapi udah jadi tren musiman. Bukan karena nggak punya kualifikasi, tapi karena kesempatannya semakin pilih-pilih. Miris ya, tapi itu realita. Perjalanan hidup ini tuh terjal. Perjalanan ini terjal, nggak cukup dijalanin pakai sabar. Butuh Mercy G-Class buat rabas. Bisa aja saya. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee bilang berdasarkan data BPS dari total 7,28 juta pengangguran di Indonesia, tercatat angkatan kerja di Indonesia yang berstatus menganggur terdiri dari lulusan diploma sebanyak 177 ribu orang, lulusan SMK sebanyak 1,6 juta, lulusan SMA sebanyak 2 juta orang, lulusan SD serta SMP sebanyak 2,4 juta orang, dan 1,01 juta diantaranya justru lulusan universitas. Yang katanya pejuang skripsi ujung-ujungnya jadi pejuang notifikasi. Buka email tiap pagi, inbox di refresh terus, isinya sama terus. Lamaran Anda masih dalam proses loading. Ini bukan karena sarjana zaman sekarang kurang pintar. Pengamat kebijakan pendidikan bilang ini karena kurikulum universitas masih ketinggalan zaman. Ibaratnya dunia kerja udah naik bus, tapi kampus masih ngotot naik delman. Mahasiswa diajarin teori langitan, padahal dunia kerja butuh skill lapangan. Jadinya pas lulus kayak ayam, sampai salah tuh kan. Pas lulus kayak ayam baru netes. Bingung, celingak-celinguk, nggak ngerti yang mana titipan atasan, mana yang kerja beneran. Padahal gampang banget bedainnya kan. Kalau titipan atasan, masuk sebulan ketawa ketiwi naik jabatan. Kalau yang kerja beneran, mukanya perengat-perengut, dikit-dikit garuk-garuk. Jangankan mikirin jabatan, mikirin gaji cukup sebulan aja udah nyut-nyutan. Uye. Gimana penonton, relate nggak? Banget ya. Luar biasa. Pengamat ketenagakerjaan nambahin, selain kurikulum yang nggak link and match sama lapangan kerja, peluang kerja di sektor formal juga makin sempit. Data BPS Februari 2025 menunjukkan cuma 40,6% penduduk yang kerja di sektor formal. Sisanya harus cari akal di sektor informal. Akhirnya banyak sarjana banting setir, kerja apa aja yang penting hidup dulu. Ijazah asli apa palsu nggak usah dipikirin. Penonton ketawa, saya waspada. Ekonom senior Indef Tauhid Ahmad bilang disrupsi sejak pandemi dan digitalisasi emang bikin dunia kerja jungkir balik. Tuntutan skill berubah, teknologi makin canggih, dan lulusan kampus banyak yang ketinggalan karena masih sibuk hafalin teori, bukan aksi. Dikit-dikit literasi harus sesuai teori. Giliran disuruh aksi, bingung sendiri. Bonus demografi yang harusnya jadi peluang emas malah jadi bikin cemas. Alih-alih jadi kekuatan, anak muda produktif justru numpuk di barisan waiting list dunia kerja. DPR pun nyinggung soal anggaran pendidikan 2025 yang digelontorkan sampai 4,7 triliun rupiah buat kampus negeri. Tapi ternyata lulusannya masih belum siap kerja, cuma bisa pasrah. Ini Indonesia, percuma IPK tinggi kalau kalah sama yang IPK jongkok. Modal relasi dan koneksi bisa nikmati empuknya kursi. Banyak sarjana justru kejebak antara mimpi, ekspektasi, dan realita. Mimpinya punya jabatan komisaris, ekspektasinya punya gaji tinggi biar bisa flexing upload story.
Tapi nyatanya lebih akrab sama job fair. Dan gajinya nggak ada, utangnya di mana-mana. Dan kalau terus dibiarin, ini bisa jadi masalah sosial yang serius. Bisa jadi kita punya generasi overqualified tapi underpaid. Atau lebih parah, overqualified tapi unemployed. Sampai muncrat saya. Jadi pemerintah harus segera mereformasi pendidikan vokasi. Percepat digitalisasi tenaga kerja dan bikin sistem kerja yang nyambung sama industri masa depan. Jangan sampai gelar sarjana cuma jadi pajangan di lemari kaca. Kelihatannya doang mewah, tapi buat cari makan susah. Sudahi bilang banyak kesempatan, kalau yang bisa kerja bukan mereka yang punya kemampuan, tapi mereka yang punya kenalan.